Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kofifa, MPM 72. Jadi saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Museum Arkeologi di Jember dengan penerapan analogi linguistik. Jadi judul saya ini dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, kurangnya sarana preservasi artefak. Jadi saya dapat data bahwa di Jember ini hanya memiliki museum sejarah itu berjumlah 5. Dan untuk museum arkeologinya itu sendiri hanya berjumlah 2. Sementara hal ini berbanding terbalik dengan jumlah peninggalan di Jember yang dapat mencapai 700 artefak. Dan untuk peninggalan yang masih belum mendapatkan wadah yang tepat itu dapat mencapai kurang lebih 400 artefak. Untuk yang kedua ini ada rendahnya minat kunjungan museum. Sebenarnya hal ini tidak hanya terjadi di kota kecil seperti Jember saja, tapi di kota besar seperti Jakarta, itu minat kunjungan museum itu belum terbagi secara merata. Jadi ada beberapa museum yang ramai dan ada pula yang masih sepi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dari museum itu sendiri maupun faktor eksternalnya. Selanjutnya untuk tujuan itu memiliki 3 tujuan utama, yaitu sebagai wadah edukasi, sebagai wadah penampung serta perawatan artefak, dan sebagai ikon wisata di Kabupaten Jember. Untuk sasaran mencapai tujuan itu sendiri ada 4. Yang pertama, pemilihan site yang optimal. Yang kedua itu tampilan bangunan yang sesuai dengan image Jember. Yang ketiga itu pola tatanan ruang memiliki alur yang jelas. Dan yang keempat itu memperhatikan kondisi ruang koleksi. Untuk batasan dan asumsinya itu ada 5 poin. Yang pertama itu pengunjung museum mencakup semua golongan. Yang kedua itu mengenai waktu beroperasi museum, yaitu Senin sampai Jumat dari pukul 8 sampai 5 sore. Selanjutnya Museum Arkeologi ini berada di bawah naungan pemerintahan Kabupaten Jember, sehingga jika museum ini terrealisasikan, itu pendanaannya juga berasal dari Pemkab Jember. Dan yang terakhir itu bangunan difungsikan sebagai untuk sarana penyimpanan dan perawatan artefak pada zaman Majapahit. Selanjutnya untuk definisi judul secara keseluruhan yaitu sebagai wadah penyimpanan dan perawatan artefak di Kota Jember serta menjadi ikon kota dengan menggunakan metode analogi yang diangkat dari budaya Jember itu sendiri. Untuk studi literatur itu terdapat 6 subbab. Yang pertama tentang kajian museum, bersumber dari International Council of Museum dan buku pedoman Museum Indonesia. Untuk subbab yang kedua ini berjudul Kajian Sejarah Jember berdasarkan jumlah museum, itu bersumber dari Pemkab Jember dan Pengadilan Negeri Jember. Untuk yang ketiga itu ada daftar artefak situs di wilayah Kabupaten Jember, itu bersumber dari daftar inventaris situs Jember Pengadilan Negeri Jember. Untuk subbab yang keempat itu membahas tentang kajian tentang analogi, itu bersumber dari Design and Architecture karyanya Geoffrey Workbench, terus dari analogi matematis, biologis, dan linguistik dalam arsitektur, dan yang terakhir dari analogi yang digunakan dalam teori arsitektur. Untuk syarat penyajian koleksi itu bersumber dari Care and Preservation of Museum Objects. Terus yang kedua itu ada Design Guidelines for Museum, Archive, and Art Storage Facilities. Dan yang terakhir itu membahas tentang standar ruang museum itu sendiri. Itu bersumber dari Time Saver Standard dan Data Arsitek. Untuk studi kasus objek itu ada 2. Yang pertama Museum of Tomorrow dari Brazil dan Museum Purna Bakti yang ada di Jakarta. Dari kedua objek tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama mengenai lokasi dan lingkungan sekitar. Itu pemilihan lokasi sangat penting, setidaknya jauh dari area industri dan dekat dengan pusat kota ataupun area edukasi ataupun sarana wisata. Untuk view dari dalam keluar set maupun sebaliknya itu juga perlu diperhatikan guna menunjang visual bangunan. Dari segi bentuknya itu ide dasar pemikiran tidak hanya sebatas budaya asli saja, tapi juga dapat berupa benda hidup maupun benda mati dari yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Selanjutnya mengenai fasad, itu penganalogian tidak hanya berhenti di penentuan bentuk saja, tapi juga mempengaruhi warna, ornamen, dan interior yang memiliki ciri khasnya tersendiri.
Untuk interior bangunannya sendiri, itu penentuan material dinding tidak hanya satu material saja dapat dimainkan agar tidak terkesan monoton. Dan saya juga mendapat kesimpulan bahwa bentuk masif itu memberi kesan bersih pada interior. Jadi penggunanya ini saya bagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu untuk pengelola, ada kepala museum, tenaga administrasi, dan tenaga teknis. Sementara untuk pengunjung itu sendiri ada yang pengunjung individu dan komunitas. Selanjutnya saya membahas tentang fasilitas serta pola ruang, akan saya skip. Saya akan menyebutkan tentang kebutuhan luas ruang. Untuk totalnya itu ruang pameran itu mencapai 2.106 meter persegi. Untuk ruang pelayanan umum itu mencapai 275 meter persegi. Untuk ruang penunjang divisi mencapai 552 meter persegi. Untuk ruang kantor mencapai 96 meter persegi. Untuk ruang MEP itu mencapai 78 meter persegi. Dan untuk parkir itu mencapai 1.007 meter persegi. Untuk total secara keseluruhan itu mencapai 4.115 meter persegi. Untuk ruang pameran, pelayanan umum, dan parkir ini dapat diakses oleh pengelola maupun pengunjung. Sementara untuk penunjang divisi, kantor, dan ruang MEP ini hanya dapat diakses oleh pengelola saja. Selanjutnya, terdapat kriteria pemilihan lokasi untuk museum. Yang pertama, aksesibilitas. Untuk akses itu harus mudah untuk dilalui, terutama untuk truk pengangkut barang dan pemadam kebakaran. Selanjutnya untuk lingkungan sekitar, yang perlu diperhatikan itu tidak boleh dekat dari industri, soalnya area industri itu udaranya berpolusi dan tidak sehat, kurang sehat. Untuk tanahnya sendiri itu tidak boleh berlumpur atau rawa, dan untuk kelembapan itu harus mencapai netral. Untuk site-nya itu sendiri sebenarnya tidak wajib, tapi idealnya itu outdoor, kalau bisa itu luas, jadi dapat dimanfaatkan untuk peletakan patung atau event tambahan. Saya mendapat 3 lokasi. Jadi lokasi A ini dekat dengan pusat kota, vegetasi, utilitas, dan lingkungan sekitar terjaga dengan baik, namun sering terjadi kemacetan karena dia berada di jalan utama dan jalannya itu hanya memiliki lebar 6 meter. Untuk lokasi B ini dia jarang terjadi kemacetan, dia juga dekat dengan jalan tol dan jalan raya, tapi dia itu berdekatan dengan area industri. Jadi walaupun dia dekat juga dengan area wisata, tapi polusinya ini dapat dikatakan cukup banyak, jadi kurang baik buat pembangunan museum. Selanjutnya untuk lokasi C, dia lumayan dekat dengan pusat kota, terus dia juga jarang terjadi kemacetan karena walaupun dia berada di depan area utama, tapi dia juga untuk jalannya itu dia memiliki lebar 10 meter. Dia juga berdekatan dengan area edukasi maupun area wisata. Dan ditarik kesimpulan, skornya itu paling tinggi didapat oleh lokasi C, jadi saya mengambil lokasi C. Lokasi ini terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Untuk utaranya itu dia berbatasan dengan pertokoan dan perumahan. Untuk area timur itu ada Taman Makam Pahlawan dan pertokoan. Untuk area selatan dia ada sungai dan persawahan, dan untuk area barat dia ada sarana edukasi dan area komersial. Untuk jalannya itu mengarah ke arah timur, dia dapat mengakses situs bersejarah yang ada di Kota Jember. Selanjutnya untuk existing lokasi infrastruktur tapaknya itu sendiri, terdapat jalur kereta api yang tepat ada di depan area tapak. Terus ada juga pembangkit listrik tenaga surya, terdapat juga waduk yang jadi sistem jaringan irigasi, dan ada juga kawasan wisata hutan kota maupun daya tarik wisata. Selanjutnya untuk peraturannya, KDB itu 80%, garis sempadan jalannya itu 5 meter, garis sempadan sungai 3 meter, dan KLB-nya itu 3,5. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.